Waktunya mepet banget. Satu ini untuk kakak. Satu ini untuk Xiaoqing, lalu yang ini buat ibu kantin. Aku Fusizwa dari kelas 1 tingkat 2 SMA. Kalau kamu terluka atau ada masalah, hubungi aku kapan saja. Ayo berangkat, nanti telat. Maaf ya teman. Ayo pergi. Fusizwa gila lo. Telat. Dulu nggak ngerti. Kenapa aku bisa tergila-gila sama punggung seseorang, baru kemudian sadar. Perasaan ingin mendekat, tapi takut bertindak. Ini namanya cinta diam-diam. Juzu, umurmu 24 tahun, belum punya pacar. Mau coba kencan buta? Hah, apa kamu disogok sama mamaku? Suruh aku kencan buta? Aku belum ada niat buat pacaran. Juzu, jangan-jangan kamu masih suka sama cowok yang sekolah di Inggris itu? Enggak, Dulu, kamu remedi setahun di SMA, susah payah, baru bisa satu kampus. Tapi tahun kedua dia langsung ke Inggris. Ini namanya bukan jodoh. Menurutku sih, kamu harus cari cowok. Lupakan dia. Halo, bisa bungkus 27 tangkai mawar putih? bisa. Silakan duduk dulu. Terima kasih. Bunganya Nggak bayar? 120 yuan. Terima kasih. Tunggu. Baru ada promo di toko kami. Beli 100.000, dapat bonus 1 buket. Terima kasih ya.
Selamat ulang tahun. Nona Shen. Biasanya kamu buka toko, pasti sibuk banget ya. Pasti nggak ada waktu libur. Kalau kita nanti nikah, pasti kamu yang ngurus rumah, soalnya gajian tahunanku besar. Nggak ada waktu buat urusan kecil begituan. Ditambah lagi, aku masih bisa terima tubuhmu cacat sedikit. Tapi aku nggak bisa terima orang pikiran sempit. Kamu kasar banget kamu. 2 tahun ini, yang ibu carikan orang-orang aneh semua. Bapak, kencan kita sudah selesai. Aku mau balik ke toko. Semoga kamu ketemu orang yang paham sama otakmu yang sempit. Tunggu. Bukannya kamu yang harus minta maaf ke aku? Kamu yang minta maaf. Baru benar, lepas. Berani-beraninya. Udah punya pacar, masih ikut kencan buta? Kami bukan. Kamu lihat lagi. Gue cabut mata lo. Gua nggak mau urus. Kaum pecundang kayak elu? Sakit? Sakit. Di luar udah hujan. Tujuanku, kebetulan dekat toko bunga kamu. Butuh tumpangan. Sebentar. Kamu tahu gimana? Bunganya sangat cantik. Pengantar ilmu diplomasi. Ini buku kuliahku. Dulu, Ilmu diplomasi. Dia tiba-tiba kuliah ke luar negeri. Ternyata karena ini. Tapi aku ingat impiannya kayaknya jadi vokal band. Makasih ya anterin aku. Aku duluan. hujan dingin di luar. Pakai dulu jaket ini. Kalau gitu, kita tukar kontak ya. Bajunya nanti aku cuci dulu baru balikin. Aku harus punya nomormu dong. Oke. Aku Fajar Wijaya. Aku Nadira Santoso. Untung lihat postingan Kak Rio. Fajar Wijaya pulang dari Inggris buat ketemu dia. Jadi aku. Yar. Aku ada adik tingkat, namanya Nadira Santoso. SMA-nya kayak sama denganmu, angkatannya juga sama. Kenal? Enggak. Enggak pernah dekat. Ya udahlah. Kami memang nggak pernah dekat.
Tira, kamu kan ke toko, pasti udah dapat banyak cuan. Keluarin dikit buat kasih ke ayahmu. Aku cuma punya ibu, nggak punya ayah. Anak durhaka, udah dapat duit, lupa sama ayah, hah? Kalau nggak pergi, aku telepon polisi. Aku bapakmu, minta duit ke anak sendiri malah mau laporin. Lapor sana, coba. Ayah, minum sup dulu, nanti enakan. Mau bunuh ayah pakai air panas? Nangis, bisanya cuma nangis. Waktu ayah suruh, telepon ibumu, diam aja kamu. Sekarang bisanya cuma nangis. Awas ya nangis. Awas. Awas kau. Anak nggak guna. Lapor. Kamu ngapain? Kau mau apa? Aku ayahnya. Kalau tak pergi sekarang juga, aku telepon polisi. Berani kau. Aku Fusizuo, dari kelas 1 tahun 2 SMA. Kalau engkau terluka atau ada masalah, hubungi aku. Gimana aku kembalikan bajumu? Zuzu. Pasti tokomu untung banyak. Kasih sedikit buat ayahmu. Aku telepon polisi kalau engkau tak pergi. Berani kau telepon polisi? Telepon saja. Kau mau apa? Kau mau apa? Aku ayahnya. Kalau tak pergi sekarang juga aku telepon polisi. Dasar kau. Pulang juga akhirnya. Hah? Lihat dirimu, tiap dinas luar negeri selalu ke zona konflik. Tak boleh begini. Harus kucarikan istri buat jagain kau. Aduh, sudah besar begini, belum berkeluarga, tak pantas. Katakan pada nenek, kau suka gadis seperti apa? Nek, aku suka gadis yang senyumnya lembut, suka pakai rok, dan wanginya seperti bunga. Gadis seperti itu. Bunganya, Bu. Terima kasih. Nona muda, pakai parfum apa ya? Wanginya enak. Aku nggak pakai parfum. Ini pasti wangi bunga. Aku suka gadis yang senyumnya manis, suka pakai rok, badannya wangi bunga. Aku suka gadis seperti itu. Nona muda. Nenek punya cucu laki-laki, tinggi dan ganteng. Kalian berdua kalau berdiri sama, ibaratnya bagai jodoh yang serasi. Mau nggak kenalan sama dia?
Untuk saat ini aku belum ada rencana cari pacar. Terima kasih, Bu. Nggak apa-apa. Nanti nenek sering mampir ke sini. Kalau suatu saat kamu mau cari pacar, ingat bilang ke nenek ya. Baik. Ayo, kita pergi. Selamat datang di musim cerah. Kenapa? Nggak nyambut aku? Nyambut dong. Udah lama banget. Kupikir kamu lupa, ada baju yang ditinggal di sini. Baju? Beneran lupa. Lihat ada yang jualan bunga di bandara, jadi pingin ketemu kamu. Duduk dulu ya, aku ambilin. Kamu calon kencan? Atau suaminya bos? Bukan. Tamu lain yang datang juga ditanya kayak gini. Cuma kamu, Untuk sekarang, bukan keduanya. Ini cantik. Lihat. Ganteng ya. Coba minta WeChat-nya. Oke. Mais, bisa minta WeChat-nya? Maaf, kurang nyaman. Oh ya, toko. Ada tempat yang tenang untuk membaca buku? Ada, aku antar kamu. Duduk saja di sini. Kalau gitu aku kerja dulu. Oke. Halo. Direktur Wijaya. Pesawat tinggal 2 jam lagi. Jangan lupa ya. Oke. Halo. Bisa bungkusin 27 tangkai mawar putih? Oh, baik. Silakan duduk dulu. Ini bunga Bapak. Vina Putri, aku akhirnya bisa masuk universitas yang sama dengan Fajar Wijaya. Dira, aku baru lihat berita grup alumni Fajar Wijaya. Dia mau kuliah ke luar negeri. Apa?
Susun ulang setahun, ketinggalan lagi. Kamu sudah bangun? Aku mau tutup toko. Maaf, tadi tidak sengaja ketiduran? Jangan berkhayal lagi, Nadira Santoso. Maya Lestari, katakan, melupakan seorang pria, caranya yang paling cepat apa? Melupakan seorang pria, caranya yang paling baik adalah bermain-main dengan pria lain. Pria lain. Nona kecil. Hari ini pertimbangannya gimana? Cucuku itu tingginya 185 cm, dewasa dan stabil, karir sukses, wajah tampan, karakternya juga baik. Bertemu dia sekali, takkan rugi. Baiklah. Aku mau bertemu sekali. Bagus sekali. Ya sudah, coba cara yang dibilang Maya Lestari. Nenek, telah kukatakan, aku nggak mau kencan jodoh. Bukannya kriteria itu yang kamu minta sendiri? Tersenyum ramah, suka pakai rok, badannya harum wangi bunga. Nenek sudah mencari ke seluruh kota Norton. Baru ketemu satu yang pas sama kriteria kamu. Kenapa sekarang kamu malah nggak mau? Dengar ya, dia buka toko bunga di Jalan Maple. Laris banget. Bunganya cantik-cantik. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, nenek kasih ke sepupumu. Tunggu. Toko bunga di Jalan Maple? Iya. Namanya apa? Bunga senja. Betul. Nah, nenek sudah bilang sama cucu nenek, besok siang jam 12, kalian ketemu di restoran barat itu, oke? Oke. Ada fotonya? Biar gampang ngeh. Nggak usah. Dengar ya, cari aja yang paling ganteng. Itu pasti dia. Nggak mungkin salah. Yang paling ganteng. Kak. Adik tingkat. Dari tadi kakak lihat, kenapa nggak duduk? Lagi cari orang? Kakak, jangan-jangan kamu calon kencan jodohku? Oh. Jangan-jangan kamu nggak pesan tempat? Nggak apa. Kamu gabung di sini aja. Ayo. Mau kemana? Yar. Fajar Wijaya. Si sibuk? Sempet-sempetnya makan di sini? Aku kesini buat kencan jodoh. Kencan jodoh. Waktu memang tak pandang bulu. Bunga di puncak sulit didekati. Diplomat kami. Akhirnya masuk pasar kencan juga. Oh iya, ini yang dulu mau kenalin adik tingkat di kampus. Nadira Santoso. Ini Fajar Wijaya. Kebetulan banget. Kalian SMA, satu sekolah, bahkan satu angkatan. Dik, datang ke sini buat apa? Ada keperluan? Aku, Iya ya. Jangan-jangan kamu lagi ada janji? Aku jadi ganggu dong. Halo? Apa? Siapkan ruang operasi sekarang. Aku tiba 10 menit lagi. Maaf ya, ada urusan mendesak. Kamu ngobrol dulu sama dia. Lain kali, aku yang traktir. Nadira, mau kemana lagi? tokoku masih ada kerjaan. Aku duluan ya. Nggak mau ngobrol sama aku, calon pasanganmu ini, langsung mau pergi? Cucu Nenek Joe. Ternyata Fajar Wijaya. Kamu kayaknya takut banget sama aku. Iya, aku alergi cowok ganteng. Kalau gitu aku minta maaf. Aku traktir kamu minum. Boleh? Nadira, mari kita bicara. Oke, bicara apa? Aku nggak tahu kenapa takut padaku. Tapi tenang aja. Kerjaanku stabil, nggak ada kebiasaan buruk. Di rumah cuma ada nenek, orang tua juga di luar negeri.
Oh, ngomong ini ngapain? Nadira Santoso, aku datang untuk kencan jodoh ini, karena aku ingin jalin hubungan lebih dekat. Makin dekat. Makin erat. Jangan terlalu tegang, aku cuma tanya. Tak memaksa menikah. Aku santai saja. Tokoku memang lagi sibuk. Aku Aku serius. Kuharap kamu timbang baik-baik. Wah, suasana keren. Enak didengar. Bagus. Dira, lihat mereka senang sekali. Kita ikut juga, ayo. Fajar Wijaya. Kamu ingin makin dekat denganku karena nenek yang maksa? Bukan. Kamu benar-benar serius? Kalau gitu sekarang juga kita nikah. Kantor catatan sipil tutup sejam lagi. Kita masih keburu. Aku langsung daftar nikah. Besok, aku pesan tempat. Maka kita nanti bisa makan bersama. Oh iya, di dekat Jalan Maple, aku punya rumah. Kamu mungkin suka. Tinggal bersama? Tinggal bersama legal. Untuk jam makan, kutunggu keluarga dulu. Aku menikah. Fajar Wijaya. Di rumah cuma ada nenek. Ikut ujian buat dia, Fajar Wijaya. Bu, jangan cerita itu padanya. Aku tak mau dia tahu. Nadira Santoso. Besok jujur beritahu semuanya padaku. Maaf sekali ya. Ayah Fajar di luar negeri, temani ibunya terapi. Benar-benar tak sempat datang. Tapi percayalah, mereka sangat suka Tengjo. Sungguh sangat senang. Mereka bahkan sengaja menitipkan oleh-oleh. Jangan sungkan-sungkan. Kesehatan keluarga Anda yang utama. Walaupun mungkin agak lancang, tapi sebagai seorang ibu, saya harus tanyakan. Kamu dan anakku, baru kenal sebentar, langsung kawin lari. Apa kamu yakin bisa tanggung jawab? Saya sangat paham kekhawatiran Anda. Ini mas kawin untuk Tengjo. Dan ini perjanjian nikah. Kelak, apapun penyebabnya, kami pisah. Saya rela keluar, tak bawa harta. Saya tahu nikah kami sangat mendadak. Tapi hal ini bukan impulsif saya. Saya janji sanggup tanggung jawab untuk Tijo. Baik. Harap kamu bisa tepati janji. Sepertinya Joe nanti bakal diatur dia. Wah, rumahnya luas sekali. Dibanding tempatku dulu, seperti gubuk. Kita tinggal bersama? Iya dong. Kan kita nikah, Nyonya Fu. Besok pindah bareng Jian. Cuma, dia tahan nggak ya kebiasaan tidurmu? Tidur sekamar? Bayangin, idamanku. Ngeliat gaya tidurku. Malu banget. Atau maksudmu pisah kamar? Boleh? Sebulan saja. Jadi kita ikut saja jadwalmu. Tidak apa agak pelan-pelan saja. Kamar saya tepat di sebelah kamar utama. Panggil saja kalau butuh apa-apa. Baik. Aku akan pakai waktu sebulan untuk perbaiki kebiasaan tidur. Lalu dengan percaya diri dan anggun, aku bisa menaklukkannya. Lihat pria di belakang itu, cowok ganteng banget. Sungguh dia suami impianku yang belum pernah kujumpa. Itu kan suamiku. Mana ada itu suamiku?
10 hari tak balas pesan, malah sibuk tebar pesona. Ada apa? Mohon izin, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya sudah, seharusnya aku tak marah padanya. Dia kan memang sangat sibuk. Tidak usah, kamu tidur sajalah. Dia kenapa sih? Tidur saja di sini. Udah capek segini, masih datang ke sini. Kamu kenapa? Kok marah sih? Dira, Shendring. Tenang, jangan terpikat sama ketampanannya. Kamu dinas 10 hari. Kenapa tidak pernah kirim pesan sama sekali? Kamu tahu nggak? Aku dan nenek sangat khawatir. maafkan aku. Lain kali akan kuperbaiki. Syukurlah sudah tahu salah. Jadi, boleh tanya Nyonya Fu, kalau kurang suka kirim pesan, boleh meneleponmu? Boleh saja. Kalau video call makin bagus. Ini caranya gimana? Kamu kan baru pulang dinas, pasti capek. Tak usah bantuin aku. Dira, Nadira, kita kan satu keluarga. Cowok ini jago banget ya. Kamu biasanya kerja sampai larut begini? Enggak kok. Hari ini karena ada pesanan besar dadakan, Maya di asrama ada jam malam. Makanya agak malam hari ini. Kalau nanti kamu lembur lagi, aku bantu ya. Boleh? Jangan, rasanya gajiku masih belum cukup buat beli baju yang kamu pakai ini. Aku jadi kayak kerja cuma buat nombok hidup nih. Tidak akan berhutang. Besok-besok, uang hasil kerjamu tetap milikmu. Uang hasil kerjaku juga akan jadi milikmu. Ini hak eksklusif Nyonya Wijaya? Iya dong. Hak yang cuma satu-satunya untuk Nyonya Wijaya. Wah, Nona Shen. Sepertinya itu orang yang kencan jodoh dulu ya. Lama tak bertemu. Tolong kasih pacar perempuanku. Serangkai bunga termahal. Sayang, kamu baik banget. Ya karena kamu nurut sama aku kan? Tidak kayak beberapa cewek tidak tahu diri. Orang bude masih pilih-pilih ini itu seumur hidup. Nggak bakal ada yang mau lagi deh. Aku sudah menikah. Menikah? Di tanganmu cincin nikah pun nggak ada. Kamu bilang udah menikah? Ngaco ya? Nggak pakai cincin, bukan berarti belum menikah. Menurutku sih, kamu cuma baru dicampakkan. Berlagak apa? Kayak kamu, tingginya kayak badu pendek, mukanya kayak muka bulat gepeng. Aja ada yang mau aku menikah? Bukannya hal yang wajar? Sayang, dia mencaci kita. Kamu ini. Kamu apa sih? Kalau gagap, cepat ke rumah sakit. Pergi. Gila. Hari ini aku datang begitu pagi? Hari ini aku ingin menjemputmu lebih awal. Harusnya kamu datang lebih awal. Kamu masih ingat kencan buta terakhir? Orang yang kita temui. Cowok aneh itu, dia datang ke toko hari ini. Yang dulu padamu, nakal itu? Dia ganggu kamu lagi? Tidak kok, aku omelin dia habis-habisan. Galak banget loh. Jangan-jangan dia masih pikir tentang Nyonya Wijaya? Walau aku muda cantik, tapi hari ini dia datang bareng pacarnya. Apapun niatnya, harus minggir. Kenapa kamu? Saat makan malam, dua keluarga kita sudah kupersiapkan. Begitu awal?
Hah? Apa yang terjadi? Cincin di tanganmu? Kenapa? Aku sudah menikah dengan Fajar Wijaya. Wah, Dia ternyata... Malam ini kita rayakan ya. Habis-habiskan. Aku pergilah. Jangan minum terlalu banyak. Kalau butuh apa-apa, telepon. pot bungaku mana? Kalau enggak ketemu, suamiku akan tahu identitas peri bungaku. Aku tak boleh ketahuan. Ketahuan apa? Wah, Mabok ya? aku enggak. Boleh aku pegang? Aku kemarin tidur di kamar Fajar Wijaya. Apa yang terjadi kemarin? Kenapa aku sama sekali tidak ingat apa-apa? Wah, hebat. Boleh tidak aku pegang? Terus, tangan nakal. Jadi pegang atau tidak? Nadira Santoso, kemari. Kamu tidak ada hal yang mau kau katakan padaku? Aku salah. Seharusnya aku tidak minum mabuk dan pergi ke kamarmu. Bunga Forsythia. Aku juga bukan tipe yang memaksa. Siswa A itu siapa? Siswa A? Siswa A itu siapa? Suamiku? Kamu tersenyum terlihat sangat cantik. Seperti Bunga Forsythia yang melambai tertiup angin di musim semi. Pantas saja bisa menjadi suamiku. Memang pantas jadi pria yang paling kedua kusukai. Kalau yang paling pertama kusukai, siapa? Tidak ku beritahu. Baiklah. Aku juga bisa paham. Wajar saja kok. Tunggu sebentar. Biar aku pegang. Nanti ku beritahu. Rasanya enak sekali. Kalau begitu, Dira, sekarang boleh beritahu. Siapa yang paling pertama? Kusukai? Siswa A dong. Kalau begitu, siswa A itu siapa namanya? Tebak sendiri. Jadi, siswa A itu siapa? Sepertinya aku mabuk sampai blank. Benarkah? Kalau begitu, soal Nyonya Wijaya yang paksa menciumku tadi malam. Juga tidak ingat? Kamu tidak ingat. Sepertinya aku bukannya orang yang sekasar itu. Nggak ingat, tapi bukan berarti nggak pernah melakukannya. Kemarin kamu menindihku di atas ranjang, menghampiriku. Tak kuasa menahan diri. Tak kenal puas. Sayang sekali, kamu lupa semua. Ah, begitu ya. Memutarbalikkan fakta. Mengada-ada. Nggak ingat ya Nyonya Wijaya? Ya udah, nggak usah dipaksa. Soalnya, kamu memang nggak ingat. Aku nggak mau ngomong lagi sama kamu. Aku ke toko dulu. Nanti aku jemput pulang kerja. Fajar, aku punya adik tingkat namanya Nadira Santoso.
Katanya dulu SMA. Kayaknya sama kamu sekolah yang sama. Dan seangkatan juga. Kamu kenal? Nggak kenal. Nggak pernah berinteraksi. Dira, kita sebentar lagi lulus. Yuk foto kelulusan bareng. Nadira Santoso. Siswa A itu dia? Bukan. Dia seganteng aku. Fajar Wijaya, kamu lagi senggang? Ada apa? Mama barusan bilang, nenek beberapa hari lalu pingsan. Tapi mereka keras kepala, nggak mau periksa. Jangan panik dulu. Aku antar kamu ke sana. Oh, iya. Aku belum kasih tahu kakek nenek. Kalau kita udah nikah, mereka sangat benci. Priya Northton. Karena ayahku, Jadi hubungan kita adalah... kakek, nenek, ini sahabatku 10 tahun. Fajar Wijaya. Halo kakek nenek. Aku sering dengar Dira cerita tentang kalian. Hari ini, akhirnya bisa ketemu langsung. Bagus, bagus. Anak muda ini rupanya tampan sekali ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Jar, ya? Usiamu sudah lumayan. Ada nggak yang lagi disukai? Anak perempuan? Aku sudah punya orang yang kusukai. Oh ya. Wah, nggak tahu. Perempuan dari keluarga mana. Yang begitu beruntung ya. Dia agak pemalu. Aku dan kakeknya, kesehatan kami makin lama, makin menurun. Hanya ingin melihat Dira kami bisa menemukan tempat berlindung yang baik. Sengaja pilih beberapa cowok-cowok tampan. Sebagai temannya, tepat kalau kau bantu memberi pertimbangan. Kakek, nenek, aku nggak buru-buru kok. Baiklah. Aku yang akan pertimbangkan. Nah, yang ini bagus kan? Punya perusahaan teknologi tinggi sendiri, prospek pengembangannya sangat bagus. Yang ini, tingginya 175, lagian botak tengah, genenya kurang bagus ya. Yang ini, lulusan luar negeri berprestasi, pegawai kantoran bidang keuangan. Jelek rupanya, suka main-main. Nah, yang ini pasti boleh, profesor universitas. Pakai kacamata, sangat santun. Setiap tahun, ada libur musim panas dan dingin, bisa temani Dira. Kakek, nenek. Sebenarnya, aku memperhatikan Dira sudah lebih dari 2 tahun. Aku sangat menyukainya. Aku tidak merokok dan minum alkohol, pekerjaan stabil, situasi keluarga cukup baik. Aku akan berusaha maksimal, memberikan jaminan untuk Dira. Saya mohon kepercayaan dari ibu bapak. Dira, hubungan kita ini apa sih? Teman? Kamu suka yang seperti apa? Tampan bermartabat, pengusaha boleh? Kamu ngomong apaan? Apa lebih suka? Pegawai kantoran lulusan luar negeri? Gaji tahunan tinggi? Atau siswa A? Fajar Wijaya, aku suka kamu. Fajar Wijaya. Kamu suamiku. Fajar Wijaya. Aku juga suka kamu. Nadira Santoso. Beres. Cukup, jangan ngomong lagi. Lihat ini, tempat apa? Hari ini kenapa ada waktu ke sini? Akhirnya pulang. Capek banget. Peluk aku, sayang. Kamu meluangkan waktu. Datang ke sini, kenapa tidak tidur dulu di kantor? Kerjamu melelahkan. Dengar ya, kalau kamu masih... Duh, cerewet sekali. Nadira Santoso. Bagaimana kalau kamu ke ruang dalam tidur? Sebentar? Nggak mau. Aku mau di sini menemanimu. Baiklah, dengar ya. Kamu kalau ada waktu, harus lebih banyak istirahat.
Kenapa? Gak apa-apa. Mungkin salah lihat. Bagaimana? Aku antar kamu ke ruang dalam. Tidur sebentar. Sebentar aku masih ada urusan. Oke. Sayang, tolongin papa. Mereka pasti gebuk papa mati. Dira, papa tahu kau nikah dengan orang kaya. Kasih papa dikit duit segini. Buat kamu, mungkin biasa aja. Tapi bisa selamatin nyawa papa. Gak bakal aku beri uang padamu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kenapa nggak dikasih duit buat papa? Kenapa? Cincin kamu. Kasih cincin itu ke papa. Tolongin papa. Jangan. Cuma beberapa hari papa ganti. Fajar Wijaya. Dia sebenarnya kemarin datang minta pinjam uang. Tapi aku tolak. Padahal aku punya banyak uang. Tapi sepeser pun gak ku beri. Aku jahat ya. Nggak sama sekali. Aku tahu dia udah banyak berbuat jahat. Tapi kalau dia kenapa-kenapa, aku pasti sedih. Gimana ya? Bukan cuma yang ada hubungan darah yang disebut keluarga. Hanya mereka yang benar-benar baik padamu, itulah keluarga sejati. Kalau kamu sedih sekali, aku akan menghiburmu. Terus sampai kamu nggak sedih lagi, oke? Sudah, ya, muka sampai belepotan. Dengarin aku, cepetan cuci muka. Dia nggak bakal tahu kalau aku naksir dia. Jangan dilihat, itu masa lalu memalukan. Siswa A, juga masa lalu memalukanmu? Fajar Wijaya. Dira. Siapa siswa A itu? Sebenarnya, Itu belum kebaca. Fotonya biasa. Surat cinta bahaya. Kali ini kita akalin dulu. Oke, aku kasih tahu. Beneran mau dengar? Jangan-jangan karena ini rusak hubungan kita. Ini siswa A. soda jeruk. Iya, soda jeruk itu siswa A. Siswa A ya, soda jeruk. Cewek remaja, kan? Suka ngayal aneh. Aku sembunyiin, soalnya takut dibilang kekanak-kanakan. Anggap aku bodoh? Urusan norak gini, mulai sekarang, jangan dibahas lagi. Sudahlah, aku mau kerja. Jangan lupa jemput. Nggak dikasih lihat ya sudah. Siapa yang mau? Emang aku nirkultur. Halo siswa A. Siswa A. Halo, aku Nadira, kelas 2A SMA. Iya, itu yang suka ngintip. Sebenarnya, aku suka kamu sudah lama sekali. Dari umur 16, pertama ketemu sampai umur 22, 6 tahun. Surat ini harusnya panjang. Misalnya, saat pertama lihat
kamu tersenyum di lorong, atau waktu belajar malam, musim panas itu, angin menerbangkan seragammu. Atau mungkin lagu apa yang sedang kau dengar? Jangan-jangan sama dengan seleraku? Setelah bolak-balik pikir, akhirnya aku putuskan. Hanya ungkapkan hal terpenting. Fajar Wijaya, kau sungguh-sungguh baik. Jadi, kapanpun harus selalu percaya akan hal itu. Terakhir, kuharap kau ingat namaku. Teman satu sekolahmu, Nadira Santoso. Bukan. Ini, siswa A itu ternyata aku? Ternyata aku? Nggak masuk akal. Kok seenaknya gini? Nggak boleh, nggak boleh. Hei, Rio Pranata. Tolong pesankan lagi, sebuah cincin nikah. Lagi-lagi kau? Kalau kau berani mendekati Nadira Santoso, terpaksa. Ini terakhir kalinya aku temui Dira. Aku hanya ingin minta maaf ke Dira. Jaga janjimu. Jangan ganggu Dira selamanya. Kalau kau berani lagi mendekati Dira, kau akan menyesal seumur hidup. Apakah kelak kau tetap akan baik pada Dira? Sepertinya kau tak punya hak tanya begitu. Maaf. Tolong sampaikan pada Dira ucapan maafku. Aku akan selalu cintai dia, lindungi dia. Harus baik pada Dira. Jangan seperti diriku. Akhirnya masuk juga. Tadi kulihat kau lama, berdiri di luar, tak kunjung masuk. Maaf ya. Bukan, aku beli ayam kastanya. Favoritmu? Lihat aromanya, harum banget kan? Sudah maafin. Aku belum pernah ketemu ayah ibumu. Kapan mereka pulang ke sini? Ibuku, dia menderita gangguan jiwa, dirawat di luar negeri. Ayahku selalu menemaninya, jadi belum bisa pulang. Begitu ya? Loh, kok buru-buru mau ketemu mertua? Ngomong apa sih? Kan kamu selalu bilang pengen makan pangsit. Besok, kita libur berdua. Ajak ibu dan nenek. Kita bikin pangsit bareng. Fajar Wijaya, kamu baik banget. Fajar Wijaya, kamu keterlaluan. Aduh, jangan-jangan bertengkar? Cepat masuk. Selai yang dulu kubeli itu, kalau tidak dimakan nanti basi. Bukan, pokoknya kamu harus coba selai ini. Kamu kan tidak suka. Bukannya aku beli buat sayang kecilku, rasa favoritmu. Aduh, si jar kita. Akhirnya ada pendamping. Ada apa ini? Dira ya, hidupnya berat. Sebenarnya aku masih khawatir. Aku takut dia akan mengulang jalan yang sama denganku. Tidak mempertimbangkan apapun, kecuali tampangnya saja. Enggak. Aku akhirnya bisa lega. Pangsit dicocol sambal, kan enak banget. Coba deh. Oh. Bu, nenek, kalian datang ya? Salah kamu. Enak nggak? Enak. Sudah, Cepat sekali. Kalian makan duluan ya? Aku mau terima telepon dulu. Baik. Kita tunggu ya. oke. Hei, jangan panggil aku Bu. Aku bukan ibumu. Aduh,
Kamu masih mau menjengukku? Jangan. Ampun deh, aku nggak tahan. Tinggallah di Selandia Baru, jangan pulang. Kamu berani tanya soal Fajar kah? Dengar ya. Dia sekarang keluarganya bahagia. Sehat walafiat. Semoga sukses selalu. Kamu kecewa ya? Jadi Fajar Wijaya ke Selandia Baru. Bukan untuk menemui pacar tapi menemui orang tuanya? Bagus. Ayo sini, coba kita cicipi masakan Dira dan Fajar. Baik. Nenek Bu, makan yang banyak ya. Makan sampai kenyang. Dira, Lihat 2 pangsit. Yang di depanmu, di dalamnya ada koin. Kok nggak bilang dari tadi? Bu Nenek. Makan yang ini. Aku salah. Aku ambilkan pangsit sebagai permintaan maaf. Pangsit ini jelek ya. Cepat cicip. Ini. Pangsit ini jelek banget. Coba dulu rasanya. Ini. Aha. Bu, ada apa? Zhao Ziqian meninggal. Lucu kan? Bu, apa ibu pernah menyesal menikah dengannya? Tidak. Aku saat itu benar-benar mencintainya. Ingin menikah dengannya. Bagaimanapun juga, aku saat itu hanya ingin ikuti kata hatiku sendiri. Sebenarnya, Zhao Ziqian saat aku hamil sudah punya selingkuhan. Seseorang jahat, bukan karena dia berubah, tapi karena dia dari awal sampai akhir adalah orang yang tak bisa diandalkan. Begitulah. Dira, aku harap kamu jangan karena dia lalu jadi pesimis terhadap kehidupan pernikahanmu di masa depan. Bu, Kemarin aku lihat dia di luar toko. Dinas mendadak. Waktu pulang belum pasti. Jangan khawatir. Tunggu aku pulang. tinggal aku sendiri lagi di rumah. Aneh. Suratnya mana? Mungkin taruh di tempat lain? Tidak mungkin. Kemarin masih di sini. Nek, Dira. Sini, cepat duduk. Aduh. Kok hari ini nggak ke toko? Di toko ada Maya. Aku pikir karena Jardinas, aku datang jenguk Nek. Wah, tetap Dira yang paling perhatian. Pekerjaan jari itu sering sekali harus dinas. Aku udah biasa. Kamu nggak tahu, beberapa tahun lalu, dia selalu ke tempat paling bahaya. Yang paling parah, sebuah peluru nyaris kena pipinya. Aduh, aku baru tahu setelah kejadian itu berbulan-bulan. Bikin deg-degan. Dia, waktu itu, seperti tak mau hidup. Oh, Dira. Ya? Kamu belum lihat jar waktu kecil? Ayo, nenek ajak kamu lihat. Baik. Ayo.
Ini kamar Jar. Dulu. Tapi sekarang, sudah lama dia tak tinggal sini. Jar cucu kami dibesarkan kakaknya. Dulu, dia periang sekali. Masa itu, banyak cewek kirim surat cinta. Tapi sekarang, wajahnya serius terus. Cewek-cewek pada takut. Untungnya, ada kamu Dira, tak jijik padanya. Mau terima dia. Dira, nenek cerita ini bukan buat sedih, tapi untuk beritahu, Jar kami dulu tak begini. Aku tahu, Nek. Surat-surat cinta yang dia terima disimpan di sini. Tapi tenang, anak ini dulu pikirannya cuma musik dan matematika. Pacaran sekolah, dia belum melek. Lihat surat-surat ini, belum pernah dibuka. Dulu, dia bukan tipe yang mengabaikan perasaan para gadis itu. Tapi di usia 22, dia tak akan lagi menerima surat cinta. Jar dulu paling suka dengan band kulit hitam ini. Sayangnya, besok Fajar pulang, kebetulan juga hari ulang tahunnya. Aku harus beri dia kejutan. Nyonya, Ada teman penting yang berulang tahun? Iya. Kamu tidak tahu? besok hari, oh iya, sebut saja. Aku malah lupa. Besok hari, wafat kakak, Tuan Wijaya. Tahun-tahun lalu, pada hari ini, Tuan Wijaya tak pernah muncul. Kehilangan keluarga. Walau tampak dingin, seperti Tuan Wijaya, masih sangat susah melupakannya. Permisi, bisa bantu saya bungkus 27 tangkai mawar putih? Tahukah Anda kapan ulang tahun Fajar? Itu saya memang Tak tahu, tak ada yang ingat. Ulang tahunnya, dia pun lupa. Tak kusangka, kamu benar-benar menemani aku ke konser. Ulang tahunmu yang ke-18? Pasti aku datang. Hei Kak, kamu tidak mau meneruskan usaha keluarga, beralih jadi diplomat? Dulu pernah terpikir. Sekarang, lebih baik ikuti perintah ayah. Kak, Kenapa di sini terdiam saja? lama tidak bertemu, Kak. Aku belum lama ini, pergi dinas sibuk banget. Terus, nggak sempat jenguk kamu. Kamu nggak marah, kan? Ngawur aja. Masa sih? Kak, masih ingat nggak? Aku pernah bilang, dulu aku suka banget sama cewek itu, pas SMA dulu.
Kami udah nikah. Baru-baru ini, aku baru sadar. Ternyata dia dulu udah suka sama aku. Aku seneng banget, Kak. Kak, besok aku juga udah 27. Kalau nanti ketemu lagi, lu harus manggil aku kakak dong. Aku gantian jadi kakaknya. Faris Wijaya. Di hidup nanti, biarkan aku yang ganti. Dira, Shar, udah pamit sama kakakmu. Sekarang rayain ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. 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 Selamat ulang tahun, Fajar Wijaya. Bisa tiup lilin dan minta harapan. harapan apa pun bisa terkabul? Pasti dong. Aku berharap Fajar Wijaya bisa selalu menemani Nadira Santoso. Dan malam ini, Apa, aku kan dulu udah bilang? Nggak percaya, lihat. Dira, duduk di sini. Ayo. Kenapa? Masa aku bakal makan? Istri kamu sih. Hah? belum tentu. Aduh, ini anak. Aduh, kamu ngapain? Bicara yang baik-baik. Jangan bikin Dira takut. Kalau kamu bikin Dira takut, aku nggak terima. Ya sudah, baiklah, baiklah. Dira nggak apa-apa ya? Kenapa cuma melongo? Aduh. Dira, Ya?
Kamu udah lama menikah. Dengan Jar, kan? Ayah dan ibunya di luar negeri. Selama ini di luar negeri, belum ada ucapan atau pemberian, kan? Anggap saja, ayah, masukku aku. Bukan, anggap saja ini hadiah perkenalan dari ayah dan ibu buatmu. Harus diterima ya. Terima kasih, Ayah. Jar, Jar. Nyonya, Jangan larang aku. Nyonya. Aku mau ketemu Jar. Aku dengar suaranya. Apa ini, Ibu Fajar Wijaya? Jar. Ibu akhirnya nemu kamu. Jar. Bertahun-tahun ini, kamu kemana saja? Ibu selalu sangat rindu kamu. Kamu balik badan. Biar ibu lihat. Jar. Bu, aku juga rindu ibu. Kalau gitu kamu balik badan. Biar ibu lihat. Bukan. Kamu bukan Jar. Kamu meniru Riz. Bu, Jar yang sejati. Dan Riz, kau bawa pergi kemana? Hah? aku... Dua putraku tiba-tiba hilang. Sudah lama ku cari. Sangat lama. Aduh, Nyonya, ayo, kita ke kamar. Nanti ketemu, ayo. Putraku hilang. Hilang. Dira, tunggu di sini, temani nenek ya. Aku ada urusan di atas. Yar. Kok kurus lagi? Apa karena sibuk main band, makannya tak teratur? Ibu, maafkan aku. Bukan begitu. Jangan salahkan diri. Kesalahan Jar hanya pada dirinya sendiri. Jar harus makan teratur. Kau sudah kurus, seperti Riz. Cara berpakaianmu makin mirip Riz. Benarkah? Di mana Riz? Lama dia tak datang. Riz. Ibu. Ibu duduk. Kakak pasti pulang. Dia pasti kembali menemuimu. Pasti. Kak, cepat. Kita hampir kalah. Ini... Sabarlah, putaran ini kau menang. Wah, Kak. Hebat sekali. Aku ingin kelak menjadi sepertimu. Kak. Sepertinya aku, bagaimanapun berusaha, tak akan bisa menyamaimu. Dira, apa kau mau menemui Kak Winda? Jangan takut, Kak Winda sebagian besar waktu sangat normal. Tapi, ibu seperti ini, sepertinya tidak bisa ketemu orang asing. Apakah bakal memperparah kondisinya? Tapi, masak Dira itu orang asing. Dira itu keluarga loh.
Hmm, Pergilah. Kak Winda, nama saya Nadira Santoso. Kita bukan teman. Saya juga bukan kakakmu. Hubungan kita adalah mertua dan menantu. Bisa mencium ini? Kamu peri bunga. Jar bilang kalau sudah besar nanti mau menikah dengan peri bunga. Nggak percaya? Saya punya bukti, coba saya cari. Ini cerita yang saya tulis untuk Jar. Dahulu kala, di hutan penuh sihir dan keajaiban, hiduplah seperti bunga. Jar bersumpah, kelak setelah dewasa, akan menikahi peri bunga. Dasar bodoh. Tapi menantu, kamu harus selalu hati-hati ya. Di sekitarmu ada pembunuh. Tadi yang ada di ruang tamu itu. Di dekatmu ada pembunuh. Tadi yang ada di ruang tamu, dia pembunuh. Dialah yang bunuh Jar. Bukan begitu. Kenapa kamu bisa berkata begitu? Dia anakmu sendiri. Dia berpura-pura jadi Riz. Peri bunga, jangan sampai kamu dibohongi pembunuh itu. Fajar Wijaya, selama 9 tahun ini, kau terus tersiksa. Jar yang asli dan Riz, kau bawa kemana mereka? Di mana kakak, Nenek? Jar, kau baru saja dioperasi. Harus istirahat yang cukup. Di mana kakak? Aku tanya, di mana kakak? Dia lukanya terlalu parah. Dia sudah tiada. Bikin kamar seremoni begini, mau bikin berantakan rumah ya? Kak, aku tadi rencananya pada hari ulang tahun mau mendaki gunung. Lagi membereskan barang. Bukannya rencanamu dari awal, pergi nonton konser di hari ulang tahun? Tiketnya nggak keburu beli. Rencananya besok pagi, di hari ulang tahun, mendaki ke puncak lihat matahari terbit. Oh, begitu. Sepertinya 2 lembar tiket konser ini di tanganku bakal nggak kepakai. Cuma bisa dipindah tangankan ke... Kepakai. Kepakaiannya besar, kasih kakak. Aduh, sekarang aku ubah rencana. Besok aku mau nonton konser. 2 tiket, kita pergi bersama-sama. Kebetulan, sudah lama kita bersaudara, nggak main bareng keluar. Dasar kamu beneran nggak punya pacar ya? Sebenarnya sih, ya nggak ada yang disukai juga. Masa ikut-ikutan saja? Lagi pula, bukankah aku paling suka main sama kakak? Lu, Fajar Wijaya, apa aku dulu sudah bilang padamu? Jangan main-main lagi dengan barang-barang gak berguna itu. Kamu nggak mau dengar. Setelah lukamu sembuh, aku akan pindahkanmu ke jurusan manajemen bisnis. Riz sudah tiada. Keluarga Wijaya butuh kamu menopangnya. Mengerti? Kak, kamu ini bukan mau lanjutin usaha keluarga, malah mau jadi diplomat? dulu pernah kepikiran. Tapi sekarang, lebih baik ikut kata ayah. Aku mau kuliah di luar negeri, ambil hubungan internasional dan politik. Kamu, Fajar Wijaya, kakakmu kau bunuh. Ibumu kau buat gila. Belum cukup? Mau bunuh siapa lagi? Usaha keluarga Wijaya sebesar ini sudah ditanggung kakak bertahun-tahun. Sekarang,
Giliranmu. Tanggung jawab ini. Aku akan pindah jurusan ke hubungan internasional dan politik. Maaf, ayam bikin ayah kecewa lagi. Maaf. Fajar Wijaya, aku rasa saat aku paling sial kutemu kamu. Kaulah sumber semua keberuntungan dan kejutanku. Jadi, kamu sama sekali bukan pembunuh. Fajar Wijaya, kamu sudah berusaha maksimal. Semua ini bukan salahmu. Fajar Wijaya, kamu sungguh sangat baik. Maka kapanpun, selalu percayalah itu. Hidup ini, sepanjang usia, harus maju terus. Sesekali menengok ke belakang, tapi lihatlah hanya momen-momen bahagia. Cukup. Apalagi kita sudah sangat bahagia, kan? Kakak tentu juga ingin kau selalu bahagia. Dira, ada hal ku katakan padamu. Tapi jangan marah, ya? Boleh? Aku tak akan marah. Begini, setelah kau pergi, dari album foto, jatuhlah surat ini. Kau baca? Saat itu aku, Benar kau baca? Bos, kau bahkan ingin tinggal di toko. Benar tak pulang? Tidak. untuk Nadira Santoso, kelas 2 CSMA. Halo. Ini balasan yang terlambat 11 tahun. Kurasa, mungkin perasaan kita ada selisih waktu. Karena itu aku ingin kembali ke sini. Kembali ke tempat yang selalu ada dirimu. Menemanimu menelusuri jalanmu, melangkah bersamamu. Baru aku layak mengatakan ini padamu. Nadira Santoso, aku mencintaimu